Halo, selamat datang kembali di channel Nikmat Hidayat. Di Indonesia, motor bukan cuma besi beroda dua. Ia saksi cinta pertama, saksi dompet tipis, saksi hidup yang penuh ironi. Menariknya, rakyat Indonesia punya kebiasaan unik dan kreatif, yaitu memberi julukan pada motor, bukan asal bunyi, tapi penuh makna yang luar biasa. Julukan bukan sekedar nama panggilan lucu, tapi identitas sosial, budaya, bahkan sejarah yang hidup bertahun-tahun lamanya. Hari ini kita bakal bahas julukan motor legendaris di Indonesia yang lahir bukan dari iklan mahal, tapi dari realistis jalanan yang jujur dan murni. Honda CB 100 K2 alias si CB Gelatik. Honda CB 100 K2 dikenal luas dengan julukan CB Gelatik. Nama yang tidak lahir di kantor pusat, tapi di warung kopi dan bengkel pinggir jalan. Kenapa diberi julukan Gelatik? Ya karena seperti burung gelatik, kecil, gesit, lincah, dan berisik kalau sudah dilepas. CB ini ringan, gampang dikendalikan, dan mudah dimodifikasi. Menjadi simbol anak muda era 70 sampai 80-an yang haus gaya tapi tetap realistis. Julukan ini makin kuat ketika CB Gelatik muncul di film Dilan, menjadi ikon motor anak SMA Bandung yang romantis tapi keras kepala dan berani. Dan jangan lupa akan hadir Dilan ITB dan Dilan Amsterdam yang diperankan oleh Ariel Noah. Secara budaya pop, ini jelas akan mengangkat kembali pamor CB Gelatik ke level nostalgia tinggi. CB Gelatik bukan motor tercepat, tapi ia motor yang punya cerita, dan itu jauh lebih mahal dari sekedar angka top speed. Honda C70, motor si pitung. Honda C70 dijuluki motor si pitung. Julukan yang lahir dari permainan bahasa dan ingatan kolektif masyarakat. Dalam bahasa Jawa, yaitu ada kata pitung puluh yang berarti 70, disingkat jadi pitung, lalu dilafalkan jadi ya si pitung ini. Menariknya, nama ini juga beresonansi dengan tokoh Betawi legendaris, yaitu si pitung. Rakyat kecil, bandel, tapi punya nyali dan empati sosial yang tinggi. Honda C70 terkenal irit, awet, dan susah mati. Dipakai puluhan tahun tanpa rewel, seperti pitung yang tak tumbang walau dikejar sana sini. Ini motor yang tidak minta perhatian, tapi selalu ada saat dibutuhkan. Itulah makna sejati dari julukan pitung ini. Yamaha RX King, motor jambret. RX King dan julukan motor jambret ini adalah contoh bagaimana stigma lahir dari realitas, bukan rekayasa opini. Akselerasinya motor ini cukup galak, tenaganya spontan, bobotnya ringan. RX King di era 90-an adalah alat tercepat untuk kabur dari situasi genting. Sayangnya, kelebihan itu sering disalahgunakan, membuat RX King identik dengan kejahatan jalanan yang meresahkan. Tapi sejarah itu berbalik arah. Hari ini RX King jadi motor kolektor mahal, dihormati dan dirawat penuh cinta. Dari motor jambret menjadi motor sultan, RX King membuktikan bahwa reputasi bisa berubah seiring waktu dan kesadaran. Honda Astrea Grand, si motor bulus. Astrea Grand dijuluki motor bulus karena tampilannya membulat, kalem, dan tidak agresif sama sekali. Bulus dikenal lamban tapi awet. Astrea Grand juga begitu, tidak ngebut tapi jarang mogok dan tahan lama. Motor ini jadi pilihan guru, pegawai, dan pedagang kecil karena ia tidak neko-neko, tidak rewel, dan setia setiap hari. Julukan bulus bukan hinaan,
tapi bentuk penghormatan pada ketahanan dan kesabaran. Suzuki Shogun generasi pertama, si motor kebo. Suzuki Shogun generasi awal dijuluki kebo karena mesinnya kuat, torsinya besar, dan sanggup kerja berat tanpa drama. Seperti kerbau di sawah, Shogun dipaksa kerja keras tapi tetap jalan tanpa banyak keluhan. Dipakai angkut barang, tanjakan, dan beban berlebih, Shogun tetap hidup, tetap narik, tetap berdiri. Julukan kebo ini lahir karena pengalaman yang nyata, bukan karena iklan, tapi karena bukti di lapangan yang tak terbantahkan. Selain dari bentuk bodinya yang memang besar seperti kerbau, Suzuki Satria R120 LSCM dan Mega Pro generasi pertama, si motor hiu. Satria R120 dan Mega Pro generasi awal dijuluki motor hiu karena desainnya serba tajam, agresif, dan penuh aura predator jalanan. Hiu adalah simbol dominasi dan kecepatan. Begitu juga motor ini di masanya, ditakuti, disegani, dan sulit disaingi. Satria R terkenal liar dan responsif. Mega Pro dikenal kokoh dan stabil, sama-sama punya aura hiu yang autentik. Ini motor yang tidak cocok untuk pemula polos, tapi cocok untuk mereka yang siap bertanggung jawab atas tenaga dan egonya sendiri. Yamaha Jupiter Z, si motor Burhan. Jupiter Z generasi kedua dijuluki Burhan, singkatan dari burung hantu, simbol tajam, cepat, dan dominan di malam hari. Lampu besar seperti mata burung hantu ditambah performa balap yang merajai sirkuit nasional membuat Jupiter Z bukan sekedar motor harian. Dia ikon balap underbone Indonesia, penuh prestasi dan ambisi. Julukan Burhan melekat karena performa, bukan karena mitos, tapi karena hasil lomba dan sejarah panjangnya sendiri. Honda CS1, si domba Garut. Honda CS1 dijuluki domba Garut karena tampilannya kekar, unik, dan tidak lazim di zamannya. Domba Garut terlihat besar dan sangar, tapi aslinya jinak dan kalem, persis seperti karakter CS1 ini. Meski tidak sukses secara penjualan, CS1 sukses meninggalkan identitas yang sulit dilupakan. Tidak semua motor harus laris, sebagian cukup unik untuk dikenang sepanjang sejarah. Honda Supra alias Supra Bapak. Honda Supra dijuluki Supra Bapak karena motor ini hadir di hampir setiap fase hidup keluarga Indonesia. Dia irit, awet, dan mudah dirawat. Supra adalah simbol tanggung jawab dan stabilitas hidup yang realistis. Bukan motor pamer, tapi motor yang mengantar anak sekolah dan menjemput rezeki dengan setia. Supra bukan motor gaya, tapi motor kehidupan nyata, dan itu justru membuatnya menjadi legenda. Honda Revo, si motor koperasi alias motor debt collector. Honda Revo dijuluki motor koperasi karena sering dipakai petugas lapangan yang bekerja dari desa ke desa. Dia irit, bandel, dan mudah perawatan. Revo jadi pilihan rasional untuk pekerjaan yang butuh konsistensi. Julukan ini sering dianggap negatif, padahal sejatinya menunjukkan bahwa Revo adalah motor kerja keras, bukan motor gengsi, tapi motor fungsi, dan fungsi selalu lebih jujur daripada sensasi. Julukan motor lahir dari pengalaman, dari jalan berlubang, dari tanjakan curam, dari hidup yang tidak selalu nyaman. Setiap julukan adalah arsip budaya
yang merekam cara rakyat berinteraksi dengan teknologi secara alami. Kalau kamu punya julukan motor versi daerahmu, tulis di kolom komentar ya, karena sejarah tidak hanya milik buku, tapi milik kamu semuanya. Saya Nikmat Hidayat, pamit dari aspal, dari cerita, dan dari sejarah yang terus hidup sampai hari ini. Tetap gas, tapi jangan lupa direm.